Bagus tadi pertanyaan tuh. Lu nama lo apa tadi tuh? Tadi di IG coba lihat nih. Jalan Nasution 122. Dwi Made Saputra bergabung. Halo, wah ini yang komen-komen yang baru pulang malam mingguan nih, gue tahu nih. Waalaikumsalam. Iya, yang komen-komen yang pulang malam minggu ini. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Halo, posisi kita di kota di daerah Sumatera Utara. Jadi di sini pun logat kita pun berubah. Gabut? Enggak gabut. Baru nyampe, baru pulang. Tadi habis ada kerjaan, terus malam minggu aja diajak Bang Jack kan nyanyi tadi. Mana? Sana. Nyanyi tadi Di Kito Cafe. Iya. Abang tadi konser. Apa itu? Konser tadi. Iya, konser. Konser ya. Enggak maksudnya? Kang, info penghasilan tambahan, Kang. Kerja aja nggak cukup, Kang. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bagus, tapi kan gue bukan peramal, cuy. Iya kan, minta sama Allah. Nanti istikharah, ntar Allah kasih jawabannya deh. Semuanya datangnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang benar seperti itu adanya. Iya. Jadi jangan bersedih hati, Mas Igi. Iya. Aku nggak pernah bersedih hati, Bang. Apa? Dunia emang begini adanya. Iya, aku sebenarnya menganggap itu semua enjoy. Oh, iyalah. Mantap, ngapain ngupi. Ada halo Probolinggo hadir. Iya. Nah, ini kita baru ini pas nih ya. Lu kadang-kadang gue lagi nyanyi, lu nanya-nanya. Ya kan gimana gue bisa jawabnya? Nih kalau sekarang kan gini enak. Jadi berdialog, tektokan gitu. Gue lagi sama teman-teman di Sumatera Utara ini. Salam dari Binjai kita ya. Ke Medan naik pesawat. Iya, naik pesawat. Ya kan 2 tiket gue malah naik pesawat. Kayak bukan orang nggak pengalaman naik pesawat aja. SCH gimana, Kang? Insya Allah SCH nya gue lipat. Kang, ada info loker gak? Info loker belum ada. Jeb kopi, Kang. Salam dari Aceh. Itu gue ada kopi Aceh. Bentar gue ambil. Apa? Kuncar tadi. Kenapa? Itu Enggak, 1 jam. Apa itu? Berapa jam kalian tadi? Yang mana? ini. Jangan tutup gear. Ada AC jedot, ada exhaust jedot. Sebaiknya apa kita lihat di sini aja deh. Di atas kayak enak. Apa sih itu aja, Bang? Sesuatu kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidup kita tahu saya dibuat jadi bahan pemikiran. Temannya kan, Mak. Sesuatu kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidup kita tahu saya dibuat Sebentar, Alabi info Bu Bidan muda, Bu Bidan. Gue gak punya kenalan Bu Bidan. Silaturahmi nyambung terus, alhamdulillah. Iya, ini gue lagi habis kopi. Di situ ada ceweknya gak, Kang? Wah, cewek melulu lu. Oh, banyak sini, ada Ini. Itu korek sama itu. Tadi. Kalau saya nggak mau korek, ada. keluarkan lah. Keluarkan. Iya. Lupa aku ya. Beli double pun koreknya. Suka begitu itu dia itu. Ini dari tadi udah. Enggak, aku koreknya ini. Koreknya itu apa? Apa? Oh, modelnya lain kan. Mana? Atas bawah. Oh. Waalaikumsalam. Panjang dia. Ini gua nggak main handphone nih, nggak gua udah kontrak jadi ntar biar nggak goyang-goyang. Kang, nuju di mana, Kang? Di Sumatera Utara ini. Semoga deh. Apa tadi tuh? Sebentar ya.
Semoga SCH makin jaya kedepannya kan. Insya Allah amin. Tapi biar lu nggak kecewa ya kan, takutnya kan lu kecewa sama manusia ya kan. Gue nggak mau ngecewain lu. SCH-nya gue lipet. Sigit bergabung. Ada kita lagi. Tuh di belakang ada yang ngintip kayaknya tuh. Oh, dia mau ikutan live. Tar dulu. Tutup dulu ya. Nah. Ya, nggak apa-apa lah. Ada saatnya makhluk-makhluk yang nggak menampakkan dirinya itu biar bisa ikut live bareng kita. Ada di sini. Ada. Itu tadi situ tuh. Enggak. Coba ada itu thread. Enggak betul. Iya, tadi kan sejalan thread, makanya aku tutup itu. Dia mau ikutan live dia. Aku tadi kan nggak lewat situ. Iya. Seretas balik lagi. Keluar. Ya, begitulah kira-kira. Di mana Kang? Lagi di Sumatera Utara kita. Salam dari Kaltim. Jadi bukannya gabut. Tadi gua habis jalan ini baru nyampe. Malam minggu ini ya. Kau punya IG apa? Coba bilang dulu Bang bahasa Minang. Lah lamun ndak basuo, sekali basuo langsung mengajak kopi bersama. Lamun ndak basuo, sekali basuo asal doang kana gudo. Eta jurik milenial. Biasa jurik wae. Aya apa kan jurik geus ieu. Tau gak jurik? Kurang. Jurik itu setan. Setan sekarang kan milenial. Iya tuh. Makanya lu kalau handphone lu nggak kekinian, lu kalau lu setan-setan karena Android udah 5G, Bro. Iya. Aduh. Suara bazigit iya, Kang PO yang lama tenggelam alias kurang masak tomato. Atau gimana Kang? Biar bisa operasi ngaspal lagi atau buat baru Kang? Enggak lah, buat baru bisa, nganti lagi bisa. Kayak gue nih, ya kan? Makanya kenapa gue lipet? Karena kemarin kan pas COVID kan gue jual-jualin tuh bis. Iya, dan kita kayak ini sekarang udah gue bikin PT-nya harus bayar apa nilai pajak perusahaan berapa, terus harus memiliki armada yang baru minimal 5 gitu. Kan tipikal gue kan nggak ngutang ya kan, kalau misalkan gue ngumpulin duit lagi baru kan berarti kan gue harus beli mobil baru, harganya kan lumayan 2 miliar kali 10 kali 5 itu 10 miliar, kurang lebih seperti itu. Bisa sih di skip mobil barunya 2, mobil secondnya 3, cuman kan tetap di atas 5 miliar. Kalau seumpamanya kau mempunyai duit 1 miliar, apa cita-citamu untuk mau kau beli kalian? Beli rumah, itu aja. Betul. Aku beli tanah. Betul, bagus. Kalau ketinggalan pesawat pas voucher open kan yang gue bukan ketinggalan pesawat cuy, gue udah di depan, gue udah check in, gue udah masuk ruang tunggu. Nah ketika dipanggil jurusan Kuala Namu berangkat kan pada kumpul tuh di pintu gerbang tuh, ngantri panjang kan, ngantri, gue aduh udah begah banget gue ngantri, pegang tas lagi, udah ada kursi, gue duduk di situ, ketiduran cuy, setengah jam pesawatnya di jalan. Iya. Coba berangkat dari rumah nunggunya, dia kabarin, Bang aku tinggal pesawat. Iya, aku udah pergi. Abang kan dari kantor. Itu misalnya Bang, kalau ketinggalan pesawat kayak mana itu? Masalah tiket lah. Telepon lah. Gelap. Telepon ya. Batal. batal. Tapi masalah ongkosnya tiket Batal angus, dibalikin ke gua kemarin tadi minta diskon 20%. Terus lah. Banyak kau. Nah ya ketinggalan sama si Rizky telepon. Rizky di mana? Lama kali kau ketinggalan pula kau ini. Aku tunggu di titik tinggi ya, kau ikut belakang gua aja itu. Bisa. Nah itu kan. Padahal pagi itu udah WA sama abang. Jam 6, udah WA. Kenapa di status dia pergi naik mobil? Oh, abang berangkat jam berapa dari sana? Jam 7 aturannya. Jam 7. Iya. Harus jam 7. Jadi yang trip kedua, Jam 10. Jam 10. kayak bisa aja ya kan? Pakai trip kedua. Jam kedua gitu. Halo pemirsa, halo. Ya.
Kang tadi jumpa sama anak owner Sampagul. Iya, nah itu akhirnya gue sepesawat sama putranya yang punya Sampagul. Terus sekarang apa? Ah iya tuh, dia udah baru pulang dari Bandung, habis jalan-jalan dia, habis healing-healing sama anaknya. Betul, sama keluarga Sampagul ya gue bareng sepesawat. Nggak tahu, padahal gue di masker. Cuman karena mungkin dia kenal sama Kang Enyo. iya katanya Kang Ejon ya. Pakai ALS ini ya? Nggak? Apa iya, gue pakai baju ALS, pakai topi SCH, tas SCH, selempang SCH, semua gesper gue SCH, sepatu SCH kan diperhatiin juga sama dia. Siapa ini orang mungkin gitu ya? Kang, barema kabarnya alhamdulillah kabar baik. Lagi di mana Kang? Dia ada kabar bahasa Madura. Lagi di Sumatera Utara ini. Di sini malam minggunya cukup ramai. Besok ada San Mori ya di sini. Apa namanya sini? Apa? Kalau pasar minggu itu namanya apa? Pajak. Mana? Pasar minggu itu pagi-pagi itu namanya apa? Pasar Minggu. Bukan, maksudnya bukan. Oh ya tempat yang tadi kan? Ah. Oh mau ke pasar Minggu? Bukan di Iya. sini di Medan ini. Oke, Kang, kapan-kapan bisa kopdar. Insya Allah bisa kopdar. Acara. Hah? Pajak. Kan. Bahas encip. Encip apa tuh encip? Mungkin lain yang di. Kalau pasar Minggu di sini namanya pekan. Pekan Minggu, pekan Senin, Oh. lagi. Oh ya. Cepat kali Kang, tahu-tahu sudah disebut. Iyalah, makanya besok ku tayang Sandeka Perhalau itu, lagunya lagu Sumatera Utara itu. Kau tonton aja lah. Pantang-pantang terus kau cari channelku itu ya. Iya. Lagi bertemu Bang Hotman. Iya. Sibuk Bang Hotman. Oh. Jumpa di Lagu Boti. Apa? Jumpa di Lagu Boti. Lumpar lagu boti. Jumpa di Lagu Boti. Jumpa di lagu Di Lagu Boti. kopi boti. Lagu Boti. Itu nama kampung Hotman Paris. Oh, jumpa di lagu boti. Nah. Jumpa. Lewat datang Mas Sigit. Yang di belakang Akang siapa tuh Kang, suaranya Batak banget. Emang orang Batak dia, suara Batak banget. Gimana kalau gua kan bisa ngomong Betawi-Tawi. Iya, Pak. Memang asli bahasa Sumut kayak gitu. Emang asli bahasa Sumut kayak begitu. Bahasa Opung. Enggak lah. Gua nggak pintar bahasa Medan. Nah, cuman logatnya aja. Tapi tadi aku nyanyi pun lagu-lagu Medan ya. Tondi Kudoho. Lu ketawa? Ya kan kangen sama anak-anak gua, bener kan? Iya. Bagusan kalau misalnya untuk anak Bang. Lagunya anak koki do hamuraun diau. Ah itu. Wah, gua menghafal lagu Tondi Kudoho aja udah capek. Puyengnya. Tapi itulah SCH udah kagak ada unitnya, gue lipat masih nanya baik. Pun ya, memang ciri khas dan gue harus tahu setiap kali gue bepergian ke daerah-daerah itu minimal kalau sekali dua kali itu harapan gue ntar akan pergi kedua kali ketiga kali. Jadi gitu. Misalkan gue ke Aceh dulu tahun 2000 berapa pas tsunami itu? 2004. 2004 ya. Nah, itu gue berharap gue bakal ke situ lagi. Bener gue ke Aceh terus. Iza, halo Za. Kapan lu pulang ke Indonesia Sa? Di sini banyak baut Sa. Nah, gue banyak tuh. Lo bawa duit, kita beli ini aja, beli SK lelang. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Kalau kata Bajek, beli SK tuh langsung jadi showroom rumahnya. Ah enggak lah. Bahasa Sunda tiasa, bahasa Jawa iso. Bahasa Batak ya bisa lah, bahasa Batak ya. Diado. Olo. Diado. Sautik. Hah? Sautik. Saat itu bahasa Sunda, sautik. Enggak, bahasa Batak pun sautik juga. Dikit-dikit. Sautik. Sama. Oh sama ya, bahasa Batak pun sautik. Ya, kalau bahasa Sunda sautik. Sautik. Ya. Bahasa Aceh pahabe, habaget. Pajobu. Ya ingin tante, Baju bu. Pajobu. 2 bulan lagi oke. Bahasa Bali punapi gatre. Nah, itu bahasa lemas. Nah, tiang sampun ngajeng sampun. Cuman kalau bahasa kasarnya gua lagi nginjak tanah Sumatera Utara soalnya. Oh, ini ngomong bahasa Bali. Ci ijenani. Nah,
Nah, itu bahasa Bali. Lamun bahasa Sunda alusna tiasa, tiasa wae. Lagi di Sumatera Utara, Za. Sama kalau Sumatera Utara sama Sunda agak beda sedikit. Iya. Hanya cara pembawaannya sautik kalau bahasa Medan. Tuh, kata orang Medan itu, kata orang Batak itu hanya bahasa sauti-sauti. Saeutik-saeutik. Bahasa Jawa yo iso. Nah, kalau gua dari Pengging, lagi di Kudus yang ngomong Jawa pas. Karena bahasanya bahasa Jawa. Yo saiki aku di Sumatera Utara, bahasanya pun di Sumatera Utara pula. Sama aku pengen ngomong Jawa kau isu aku kok. Kang, harga bus Sumatera sama harga bus Jawa masih mahalan mana, Kang? Sama. Penak. Harganya mau yang mahal, mau yang murah sama, tergantung Iki, Kang, barang. ngomong- Iki Kang ngomong Jawa isu iki. Ah, Isu. iso. Saya ngomong Jawa sen. Dan Ngomong Jawa. Waalaikumsalam Mas Suhendi. Nang maning-maning baik. Mari-mari baik. Itu bahasa ngapak. Nang apa ya. Iya, bahasa Pekalongan Tegal, bahasanya ngapak. Iya, orang ngapak orang kepenak, gitu. Iya. Kalau ngapak orang penak. Udah Iya, kali. bahasa ngapak. Padahal udah lama bocah sini. Eh, Padahal udah lama bocah sini enggak mau juga. bahasa apa itu? Apa handphone kau itu warnanya apa itu? Seru kali ya malam-malam ini. Coba yang baru absen, sebutkan nama daerah lu, ayo ketik sini, ayo sebutin. Bukannya bilang hadir, misalkan Medan halau gitu. Bikin base camp baru di Solo. Iya, dia lagi mau syuting tuh sama CTI. Itu Apa itu? hadir kan? Saya nyumu kurang bakal ongkos mau harapkan. Apa tuh? Itu loh kata-kata. Kebumen Kang Kue, orang apa orang kepenak. Oh iya, Kue. Assalamualaikum Kang, salam dari Wangon. Nah, waalaikumsalam. Tuh, Jogja istimewa menyapa. Nah, enak nih, gue paling demen nyebutin nama daerahnya. Kebumen halau, ini yang paling bener tuh. Harusnya Jogja halau nih, Kebumen halau bener. Cikarang halau, nggak ada kata hadir. Ya kan, gue bukan absensi sekolahan. Langsung Banyumas halau, Bogor halau bener. Ayo Git, Apa itu, Bang? absen dulu Git. Biar nama Oh, hadir aku bilang. Yogyakarta Sugeng Dalu Mas. Nggih, Sugeng Dalu, Sugeng. Sugeng Dalu. Temanggung Kotan. Sugeng Dalu apa Sugeng Rahayu? Apa? Sugeng Dalu apa Sugeng Rahayu? Sugeng Rahayu mah bis, nama bis. Oh, beda. Sugeng Dalu itu dia itu mengucapkan selamat malam. Beda. Makanya dia kata itu dia ucap gitu pun. Sugeng Dalu. Oh, beda. Nah, kalau kau sebut Sugeng Rahayu itu nama bis itu. Bagaimana pula aku jawab? Ponorogo halau, halau. Kata tembakau ya. jadi kalau Sugeng Raung apa bang? Ciri dong, ciri. Kenapa pula itu sebenarnya? Halau Sampang Madura, halau Darema Sampang. Selamat datang. Oh, Pak, selamat Bang. datang ya. Sugeng Raung, iya bang. Hmm, Selamat datang kan. iya benar itu. Sugeng Rahayu selamat datang. Sugeng Dalu selamat malam. Kalau dia tadi bilang kalau Sugeng Rahayu apa? Ya nama bis itu. Macam mana pula ini? Sugeng Rahayu nama bis ya ada. Iya, Sugeng Rahayu tuh. Halau Kang, halau. Jogja halau. Aduh. Iya. Oh iya. Itu yang lagi hits itu. Gue kayak kemarin gue di vlog gue tuh yang maju lancar ya kan. Selamat malam para pejuang ikhtiar. Tetap semangat. Dua. Singapura halau. Wow, nyampe Singapura juga nonton. Cilengsi halau, Cilegon kota lurus menyapa halau. Kenapa disebut kota lurus? Cilegon kan kota hujan. Oh, Cilegon. Gue pikir Cilegon baca Cirebon. Oke, selamat malam bagi para pejuang ikhtiar yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di mana saja. Dua. Rizal Nasution. Nah, ini lu pasti nih, Git. Ya kan, Git? Nama lu bagus, Git. Rizal Nasution. Angkanya pun juga cakep tuh. Kerawang halau. Kang Enyon. Ya, Mas Febi, halau, dana kenakalan dan cair. Dana kenakalan udah cair, Maze. Sekarang kita sudah di sini, Maze. Tembakau aman sentosa, alhamdulillah. Siap uji nyali dikasih bangga, insya Allah siap. Kang Enyon, halau, Saiful 6.
gabung. Besok mau diambil tembakau gayo, Bil. Gimana? Kan di sini kan banyak. Sana kan dari Aceh. Iya, Aceh. Tembakau gayo. Lagi di Sumatera Utara ini. Ayo Git, tadi mau nanya apa Git? Ketik Git. Nah, jadi ada yang bahas nih. Pembahasannya kata tadi Git, pertanyaan lo berat-berat banget gitu. Apa yang kita tanyakan? Ongkos semua senyum. Ngikutin Kang Enyon kemarin pas naik maju lancar pegel, nyerah akhirnya sampai Artos doang saya Kang. Aduh. Kapan lu ngikutin gue dari mana? Emang lu naik besok mobil apa? Ikutin gue sampai Artos, cek baut lagi Kang. Iya, Bang Sopian sekarang di zaman udah Kang makin luas jalurnya. Iya, alhamdulillah tuh Bang Sopian. Ya itulah berkat doa teman-teman semua. Dia juga tuh bisa jalan ke sana ke sini karena doa anak istrinya. Iya kan? Yang penting cair. Cak Ubay bergabung. Waduh, gua tadi alhamdulillah makan enak banget nih tadi. Makan apa sih ini? Nasi goreng apa nih? Nasi goreng semalam suntuk. Nasi goreng sama itu. Bang Bazigit yang punya channel NSC Parholong. Iya, nama Parholong itu, nama mobilnya itu dari ambil tuh yang dia tuh yang bikin julukan itu, Mas Rian itu. Beda single glass sama double glass apa itu Bang? Bedanya kalau single kan kaca satu, kalau double. Betul kali ya gue jawab kan? Iya, single satu. Aku nggak tahu sampai sekarang itu. Double 2. Iya. Kadang pula ada tamu yang nanya, "Pak, kaca mobilnya berapa, Pak?" Iya kan? Ya gue jawab kaca mobilnya ada 14. Salah gak jawab gue? Enggak, Pak. Kaca mobilnya itu 1 apa 2? Kagak ada kaca mobil 1 2. Jumlah kaca mobil itu 14. Coba kau hitung. Kanan itu 5, kiri 5, depan 1 atau 2, belakang 1. Terus kaca yang pintu itu dibelah ya kan, digeser jadi 2 kanan kiri. Kau itu lah itu 14 jumlahnya itu kaca bis itu. Salah nggak aku jawab? Iya pas itu pas. Nah, Kan kaca yang ditanya. itu kan yang kaca yang ditanyakan kan, makanya aku jawab 14. Ya, kadang juga ada nanya kan, itu kan karena bis eksekutif. Kalau bis ekonomi, ku jawab berarti kali 2, dobel. Ya, karena bisa digeser-geser. Kok bisa ke situ apa Bang ya? Hah? Cara Itulah juga ada. Aku nggak itulah edukasi. pernah kepikiran ke situ ya. Edukasinya itu luar Itu dia biasa. PKS sendiri, dia ambil edukasi. Kenapa? Itu dia edukasi. Ya kan dia nanya. Kan dia mau nyewa mobil, Pak, ada mobil yang bagus ada. Yang mana yang bisa eksekutif? Oh, ada. Kacanya berapa, Pak, kaca bisnya? Aku jawab pula lah 14 jumlahnya. Enggak, Pak, 1 apa 2? Kagak ada kaca 1 2, iya kan? Kalau ditanya kaca depannya 1 apa 2, aku jawab 1 atau 2 gitu kan. Yang dia nanya jumlah kaca aja berapa, ya kan? Ya gua kasih jawab 14. Benar, coba foto bis. Hitung deh, ada yang 12, ada 14 tuh. Iya. Ada yang kegabung, kesambung, ya mungkin kan zaman sekarang gitu. Tapi yang hitunganku sudah pas itu segitu. Kalau yang di Lakban, Apa? yang di Lakban. Si Rizky hadir. Rizky mana itu? Rizky yang ikut di grup. Yang di loket. Oh, Rizky yang di roket. Nah, halo Rizky, sama Jua Ki. Horas. Ini kenapa Novita Siregar, Novita Tawe. Wah, Siregar halau. Yang lagi nonton langsung jawab halau. Iya, mau lihat deh. Sekarang Kang Enyon disebut pemburu bau terhalau di dunia perbisaan. Pendapatnya gimana Kang? Enggak, bukan gua lah. Gua nggak ngerasa hebat ya kan, bukan karena gue yang hebat tapi karena Allah yang memudahkan semua urusan gue ya. Keren kan, kerenan Allah daripada gue. Gimana sih lo? Jadi gue nggak pernah dibilang hebat, jangan. Mas Boy kan nggak gantian, biasanya Mas Boy menjelang subuh. Mas Boy semalam gue udah beres live, dia udah live ya, katakan malam. Banjarnegara halau. Nah ini bener nih, pas nih, jangan bilang hadir, bilangnya halau. Pati hadir Kang, jangan bilang hadir, halau. Iya, gue bukan guru sekolah SD. Halo Faisal, hadir Bu. Iya. Bazigit hadir. Iya. Enggak kalian. Lama Bazigit. Ya aduh. Apa dia dua artinya? Gimana? Hah? Gimana gitu? Oh. Kang tutor jadi makelar
tutorial jadi maklar. Jadi gini, maklar itu sebenarnya kalau ada orang yang bertanya, usaha itu harus butuh modal berapa? Sebenarnya modal itu, ya kan, usaha itu nggak ada modalnya. Modal itu kejujuran sama kemauan. Itu modal usaha, bukan jumlah uang yang lo keluarin. Nggak kayak gitu. Rizky, Apa kata Rizky? menjual kang horas halau. Horas halau Rizky, Horas juga Rizky. Gimana kabar tentang cetak biru Kang? Kenapa kok nggak ikut kau kemari? Ya, kenapa kau nggak ikut kemari? Rizky, kenapa kau nggak ikut kemari Rizky? Di sini sudah tersedia nasi goreng, semalam suntuk, ya kan? Iya, ini pesanan ini enak aku makan itu. Makan nasi goreng ini nih bungkusnya nih. Nih, kalau kau nggak percaya itu, kau baca lagi nih. Semalam suntuk. Ini aku makan, pedasnya ini ke bawah-bawah sampai bibir-bibirku. Pedasnya sampai di turunan. Iya, pedasnya sampai ke bawah ke bibir-bibir ini. Sampai 7 turunan. Kang Bus AXILS Bluetech gimana kabarnya Kang? Ya ilaha illallah. Jawab ya. Alhamdulillah sehat-sehat aja dia. Sehat-sehat aja tapi belum hidup. Biasa, masih di bengkel karoseri. Ya kan dia kan nanya kan kabarnya kan. Ya gua sehat-sehat aja. Waalaikumsalam. Ngopi malu. Mojokerto halau, halau Mojokerto Faisal Fitria. Aduh. Muhammad Fauzin Rizwan. Suara khas Bang Bazigit iyalah khasnya. Halau. Ya kan tuh. Coba lo di rumah ngomong halau sambil ngetik Kang Enyon halau, lo bilang halau. Pasti hati lo berbunga-bunga dan segar. Hihi. Prima Siregar, Parholong ada Parholong. Ini Parholong nih. Nah, NST Parholong. LS Parholong Horas, Mbak. Ini tadi rokok yang dari Korea itu. Coba. Lanjut Kang, next time ikutan saya Bang Bazigit gak ngajak-ngajak. Lo ngajak Rizky. Nah, dia paling nggak mau itu. Kenapa? Mana dia? Kenapa Ki? Kalau kau datang hari ini Ki, malam ini Ki kau datang, ini Rizky Parcimburu sama Bazigit ini bikin malu aku aja. Untung dia kan nanya ke Restoran Hotel. Kenapa bikin malu? Dia nggak tahu caranya buka air keran itu. Iya. Buat malu itu ya. Iyalah, malu kali. Harusnya kan kau coba atu-atu sampai kau basah itu di toilet tuh. Kau buka. Jadi yang kemarin kan yang hotel yang waktu Mas Rian, aku kan kamar mandi tuh, mau cuci muka, nggak tahu mau di mana, aku ambil dari pijit-pijit yang di apa, yang di toilet, yang di kloset. Astaga. Ya, Iya nggak tahu aku. astaga. Ya, serius, Bang. Bisa rusak aku lihat kalau. Ada aja. Ada aja Bazigit. Jadi waktu ada Mas Rian kemarin, ya kan, saking canggihnya itu hotel, ya, banyak tombol-tombol, dia bingung mau kayak mana tuh gunakan airnya. Akhirnya dia pakai air kloset, ya kan, dia mau cuci muka buat dia. Nggak tahu sama yang mana tombolnya. Itu Bazigit, yang notabene karyawan PT ALS, ya kan, kerja di bis. Gimana kalau naik bis malam, air kagak ada tuh, ya kan, bisa-bisa tuh air yang ada di bak toilet bisa dipakai buat cuci muka itu. Oh, kalau itu udah sering. Sering. Dari bak toilet yang di bus, sering cuci muka. Itu Alamak. kan dari AC tuh. Hah? Dari AC kan? Bukan masalah dari AC-nya. Kau tahu itu orang itu ngambil toilet bekas cebok, tangannya bisa mandi. Ada lagi dia bekas ngupil, ada lagi dia bekas cuci tangan, bekas makan. Iya, Itu tahu. bercampur itu karena banyak kerak itu di toilet tuh. Karena orang-orang jorok itu. Iya tahu. Tapi udah pasrah nggak lagi air cuman mana? Iya, Rian Ele, Nur Ani Sandayani di Mas Pati, selamat bergabung ini. Lihat. Semakin malam semakin halau ini. Lihat. Apa? Lihat apa bang ini? Jadi borong Scania-nya STJ gak Bang Enyon? Pertanyaannya ngegoreng aja tiap nanya begitu kemarin. Ini pertanyaannya udah yang ke 86 kali. Sama yang kapan rilis Adiputro itu pertanyaan yang 1372 kali. Ya itu, Rizky Aldi, barbar kali emang Bazigit, NSC Parholong. Horas Sudena. Horas Manian. Horas Manian. Apa Manian artinya? Selamat. Kita mudah-mudahan. Di mana Kang? Di Binjai, Sumatera Utara. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
Ya, aku pun menyesuaikan. Sampagul, iya tadi ketemu sama keluarga Sampagul itu di bandara itu. Malu kali aku ditapa sama itu. Nggak tidur bang. Nur Ani Sandayani, alhamdulillah nih ada cewek pula nih yang nonton ini. Ya, Ada alhamdulillah. sebelah kami ada. Ada sebelah kami cewek. Gimana kabar Parholong dilaksana? Nah, ini pertanyaan lu bener. Gimana kabarnya Parholong dilaksana? Kayak tadi gimana kabar Parholong? Aku aja Parholong kabar gimana? Nah, kabar Parholeng yang mana sekarang? Kan itu. Siapa aja situ Kang? Bang Jack, Bang Laisun, ada nggak ada. Bang Laisun biasa lagi deadline syuting. Nah, kejar waktu dia. Rizky Pacimburu. Adanya Rizky Pacimburu sama Bang Sigit tuh gua absen waktu. Halo Pak Sigit. Halo pemirsa. Terus apa lagi? Slogannya? Rizky. Slogannya apa slogannya? Hah? Slogannya apa? Horas mana yang kita sacudena. Ah. Oh iya. Pacimburu. Halo. Horas. Alright. Ayo Bang Jack. Halo. Aduh. Nah, Abang nggak horas, baaka bang. horas. Bakabar. Iya. Dia orang Daulay. Foto. Ah. Abang bilang siapkan lampu. Itu motor apa? Ya. Kang, kaos yang dipakai dari Mas Ajis iye. Backsoundnya hahulungan Kang, enak kali. Enak denger lagu gua aja. Bunyinya tadi mana lagu gua? Gua tadi nyanyi lagu zaman-zaman gua kuliah. Bikin giveaway Kang Enyon. Ntar gua bikin apa ya, bikin tembakau aja kali ya. Pada yang nanyain tembakau gue. Di Binjai mau ngecek baut yang tertinggal nih Kang. Iye. Bukan mau matahin pokok pisang. Ya sama itulah sama perasaan lu ya kan. Ada perasaan yang patah, ada hati yang patah, ada hati yang tertinggal. Iya, Iya, betul. kurang lebih. Salam dari Binjai. Kang, resep biar jadi maklar menguntungkan dua pihak nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita misalkan kita jual beli itu harus dari satu. Jadi nggak boleh mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Nggak boleh. Jadi makanya kalau kita mau berbisnis atau kita mau berikhtiar, ya kan harus tahu etika dan tata caranya. Jadi sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita misalkan mau menjual barang, ya, ini misalkan Rizky mau ngejual barang ke saya, atau Rizky mau minta tolong saya jualin barangnya. Ini kayak tadi, menjualkan barangnya sama dimintakan tolong untuk menjual barangnya. Jadi ketika itu ada yang namanya perjanjian. Nah, itu disebut syirkah. Syirkah itu ada macam-macam. Nah, ini yang pendek-pendek aja yang gue kasih tahu simpelnya. Jadi ketika Rizky minta tolong jual barangnya, gue bilang sama Rizky, kita bilang, Ki, saya insya Allah akan bantu jual barangnya, ya kan? Nah, jangan nanya bilang balasan gue apa, gue dapat berapa, nggak boleh. Kalau Rizky-nya itu ngerti, ya, kalau Rizky itu paham, berarti nanti Rizky akan bilang, insya Allah Kang Enyon, kalau ada rezekinya Kang Enyon nanti akan kami kasih. Ya udah, berarti deal. Nah, itu yang disebut akad syirkah untuk jual beli. Deal itu kita nggak bisa mematok Rizky mau kasih 1 perak ke 10 perak ke berapa perak, kita nggak perlu matok. Yang pasti kita kasih. Ketika kita itu laku, dijualkan, saya jualnya ke Bang Jack. Ya, Bang Jack mau ngasih duit ke saya, nggak boleh. Nah, Ya. kita itu harus memberitahukan kepada Rizky. Kalau misalkan Rizky itu bilang, ambil aja duit Kang Enyon, ya kan? Nah, nanti uang dari Bang Jack kita kasihkan ke Rizky. Dari Bang Jack misalkan dapat 2 perak, Rizky ngasih 2 perak, itu nanti dibagikan oleh si pemihaknya Rizky. Karena kita sebagai pelaksana nggak boleh menerima hasil double keuntungan dari pengelola. Nah, itu caranya. Nah, karena ketika itu dia merasakan deal, ada kepuasan, nah itulah yang disebut antara ridho sama ridho. Nah, itu. Makanya kenapa banyak orang-orang itu yang salah paham. Salah paham itu dalam arti kata, gue dapat dari sekarang ini dapat dari sini dapat. Nah, itu nggak boleh. Bro, kalau misalkan mau kayak begitu, ya kan, Haji Haryanto, gue mau minta berapa juga, atau gue jual berapa juga, pasti dikasih, dibeli. Tapi gue nggak kayak gitu. Kan syirkahnya adalah kita membantu. Ketika ada yang ngasih, misalkan Bang Jack kasih dari hasil belian kayak gitu, gue bilang sama bapak, Pak, dia dikasih, terima aja,
Terima itu bukan berarti gue kantongin, gue kasih dulu kepada yang pertama tadi sebagai pengelola. Kita sebagai pelaksana hasil nunggu pesan dari pengelola. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah yang kita bisa katakan adanya nilai-nilai keberkahan. Makannya enak, bro. Sama seperti ketika Mbak Sigit kerja di perusahaan PT ALS. Nah, di perusahaan PT ALS, juragannya itu sudah ngegaji dia. Berarti ilmu sirkahnya itu adalah Mbak Sigit melakukan suatu akad perjanjian kerja kepada PT ALS. Nah, ketika Mbak Sigit dapat tips dari supir, dari driver Rizky ngasih 20.000, Mbak Sigit itu harus bilang ke juragannya, ke tokenya, Pak, saya dikasih uang sama Rizky. Uang apa itu? Nah, inilah uang tips ya. Biasa uang kopi. Kalau uang kopi biasa emang bilangnya biasa. Kalau misalkan bosnya bilang jangan gitu, kesian supirnya, berapa dapat gajinya dia, balikin lagi. Nah, berarti bosnya nggak ridho. Ingat tuh, ya. Besok ke depannya, lu nggak boleh menerima. Kalaupun lu menerima, ya, uang itu nggak akan lebih dari 1 menit atau 1 hari. Itu akan cepat hilang dan akan cepat habis. Tapi ketika misalkan bosnya mengiyakan, Pak, saya dapat uang nih dikasih sama supir 50.000, katanya pula uang tips, ya kan? Bosnya bilang itu rezeki kamu, terima aja. Berarti juragannya tuh udah ikhlas dan ridho. Jadi ketika Bang Sigit menerima uang tips dari Bang Jack, dari Bang Pamilu, dari Bang Rizky, bosnya sudah menyampaikan di awal. Nah, makanya kenapa suatu hal seperti itu harus kita ketahui. Karena yang namanya perjanjian dalam jual beli yang tadi dikatakan ikatan syirka itu memang memiliki tahapan-tahapan, sama seperti lu mau meminang perempuan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada syaratnya ketika kita melihat barang, suatu produk itu ada kejelasan bentuknya perempuan, ya kan? Perempuan ya, lu mau menikah, lu cari perempuan, masa ya lu banci, lu nikahin kan nggak mungkin. Yang kedua asal usul keluarga, yang ketiga agamanya, yang keempat berarti kejelasan dan status sosialnya. Ketika itu lengkap, barulah kita proses untuk menikah sampai adanya ijab kabul. Kenapa soal ijab kabul? Ya itu karena ada akad, ya kan? Nah, sama seperti kita berbisnis dalam jual beli, harus benar akadnya ketika sebelum berijab kabul. Kurang lebih seperti itu. Ngerti gak? Ngerti. Nah, paham ya? Paham. Ya. Dengar itu, Bang, tolong nasihatin dulu ini. Aku udah mau berangkat, Bang. Masih sanggup dia itu, Bang. Apa sama apa? Mana duit limpul. Itu nggak boleh. Bang kasih Itu tahu. nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya ada tak kau ya. Itu nggak boleh. Apa? Jadi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan Kang Enyon, misalkan, Kang Enyon enak ya dapat ini, saya enggak. Makanya kalau ada yang ngomongin gue di belakang, datang ke tempat gua, ngomongin orang gua, amprokin. Coba. Mantap Kang, kemarin waktu manggung mata saya story iya, mau ke Jogja. Ya alhamdulillah kan sama-sama berbagi. Jadi kalau misalnya bukan sama Rizky, jadi sama siapa lagi kan itu? Kau sudah bilang belum ke tokek kau itu, Bang Chandra, Bang Indra. Bilang dulu lah. Aku yang jawab ya. Nggak mungkin. Itu langsung dikantongkannya ke tas yang kecil itu, Bang. Terima kasih ilmunya Kang Enyon, mantap ilmunya. Aduh. Ya alhamdulillah sama berbagi. Jadi kenapa misalkan dalam hal-hal kayak begitu ada beberapa banyak pertanyaan ketika orang yang melakukan suatu sirkah atau melakukan suatu usaha atau bisnis apapun juga, ya selalu merasa kekurangan, berarti harus dikoreksi ketidakberkahan dalam mendapatkan hasil ikhtiarnya. Misalkan ada orang yang merasa bercukup aja, dia 100.000 insya Allah cukup dalam seminggu. Tapi orang yang merasa kekurangan dan tidak ada keberkahan, 1 juta sehari pun habis. Karena kekurangan itu butuh kelebihan. Apa? Kau dibolak-balik aja. Jadi kayak begitu. Iya. Banyaklah. Gua nggak bahas masalah yang lain. Jadi ada beberapa hal tadi, ada pertanyaan tadi yang masih gue inget ya, mudah-mudahan gue nggak lupa. Gimana caranya memulai usaha dan juga memulai jadi maklar. Nah, ini gue kasih contoh ya. Tidak usah banyak
kita yang berneka-neko ketika tadi kita sudah mengerti tentang tata cara dan etika berbisnis ataupun akad jual beli dalam hukum syirkah, ya kan, dalam hukum bisnis Islam. Untuk yang muslim, ya, untuk yang non muslim, ya Kang Anyon mohon maaf ya, karena itu masih bersifat bersifat tentang kepercayaan mereka masing-masing. Karena yang bukan muslim, yang non muslim itu pasti akan melakukan suatu cara bisnis yang konvensional, ya. Cara konvensional itu berbeda pendapat. selalu, cuman kalau kita nggak bisa. Nah makanya karena saya dikasih tahu sama orang tua saya seperti itu dari mulai saya bujangan, saya dikasih seperti itu. Nah cara yang paling gampang adalah memang menjadi maklar. Cara yang paling mudah ataupun cara yang paling sederhana untuk mulai usaha dan jadi maklar. Karena apa? Dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah kenapa bisa memiliki suatu benda produk hanya dengan bermodalkan kejujuran, dipercaya ya kan sama saudagar-saudagar yang ada di tempatnya dia Madinah untuk menjualkan ke Syam. Akhirnya bermodal kepercayaan, utuh barangnya dijual lagi ke Mekah, balik lagi ke Madinah. Nah itu cara Rasulullah. Jadi mengambil keuntungan itu tidak benar-benar ngambil dari jual hasil ini dibilangin 1 juta bisa menjadi 1.200.000 keuntungannya, itu nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara mau jual barang produk, itu nggak boleh dibilang kekurangannya. Tapi alangkah baiknya jika dikasih tahu. Contoh, ini juga ada kaitannya dengan hukum riba. Kalau misalkan orang tahunya riba itu masalahnya bunga segala macam, enggak juga. Cara etika berbisnis pun yang salah pun juga bisa dikatakan adalah riba. Contoh seperti ini, Rizky mau jual handphone ke Bazigit, harganya 1 juta, beli handphone 1 juta. Tiba-tiba Rizky bilang ke Bazigit, Git, ini bisa lo cicil, ini gue beli 1 juta, ya, lebihin 200.000, ya. Lo bayar per bulan 100.000 aja, berarti setahun ya kan lo lunas. Nah itu nggak boleh, salah. Bazigit nggak boleh mengetahui jumlah kelebihan untungnya sebesar 200.000. Cukup bilang 1.200.000 ke Bazigit, Git, ini handphone bagus ya, kekurangannya cuma satu nih, ini lecet. Nah tuh dikasih tahu nih, ini kekurangannya lecet nih, sekarang pemakaian gua ini gue baru pakai sebulan, ini gue jualnya sama lo 1.200.000, lo bisa cicil ke gua, ya kan. Nah ketika Bazigit mengiyakan, nah terjadilah transaksi jual beli. Nah, itu yang benar, ya. Tidak memberikan kasih tahu, gue punya modal nih, handphone 1 juta, lo lebih nih 200, lo utang sama gue saja bisa lo ngangsur, itu nggak boleh. Jadi banyak, bukan berarti kita berbicarakan masalah riba itu ada yang berbicara bunga segala macam. Nah itu adalah bagian dari unsur-unsur yang lain. Maka kaitannya luas. Gue nggak mau mempermasalahkan tentang hukum riba yang begitu kita membicarakan tuh tatanan pembahasannya dari A sampai Z. Cuman ya contoh-contoh kecil aja. Nah Rasulullah itu menjualkan barang seorang, dititipkan amanat untuk dijualkan kambing, digembalakan sampai dijual. Nah dijualnya itu terkadang saudagar-saudagar yang menitipkan kambing domba ke Rasulullah itu dikasih bonus 1, dan itu adalah bonus dari ketika dia merawat domba yang jumlahnya 1, 4, 8 itu bisa menjadi 12, 16, dan 20. Nah kelebihan itu karena beternaknya itu dia beranak. Nah kelebihannya ketika digembalakan dikasih bonus 1 kambingnya itu pun juga dijual kembali sama Rasulullah, dan akhirnya diberikanlah keuntungan kepada si pemilik domba yang awal. Ini loh hasilnya jual domba yang kemarin, domba ini ada pemberian dari kamu. Nah itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai hadiah, tetapi dalam kaitan bisnis itu adalah bentuk rasa terima kasih. Kalau bahasa sekarang adalah komisong, ya kan, komisi. Nah kurang seperti itu. Karena kejujurannya Rasulullah itu banyak saudagar-saudagar yang menitipkan dombanya untuk dijual atau untuk dirawat. Nah saking banyaknya ditaksirlah sama seorang juragan perempuan pada waktu yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah juga nggak percaya langsung gitu aja, dia menyuruh orang untuk mengetes Rasulullah. Tapi alangkah kagetnya ketika dites, ya diiringin, dia melihat langsung dengan kepala sendiri bahwa ketika dia bepergian
dari Sam menuju Mekah, kembali lagi barangnya dibalikin ke daerah Sam itu, Rasulullah itu selalu dilindungi oleh awan yang tidak kepanasan. Nah, sampai suatu hari dia berteduh di bawah pohon di depan gereja. Para pendeta-pendeta di gereja itu bilang, tidak ada yang pernah duduk di situ. Jika ada orang duduk di situ di bawah pohon, sudah pasti dia adalah nabi. Nah, akhirnya ketika Rasulullah duduk di situ dan dia bisa neduh, alangkah kagetnya para pendeta itu karena di atas pohon itu ada awan yang melindungi Rasul. Akhirnya dipanggillah yang mengawal dari Siti Khadijah itu, dibilang, yang orang kamu bawa itu adalah Rasulullah ataupun Nabi terakhir. Maka alangkah kagetnya si pengawal dari Siti Khadijah ini dan bilang kepada majikannya kalau dia adalah Rasul dan sudah pasti ketaatannya juga kejujurannya itu bisa dipertahankan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu gue cerita dari bokap gue. Nah, sampai sekarang masih dipakai dalam aturan kita untuk berbisnis. Jadi kalau untuk berbisnis lebih baik bicara aja, bilang langsung. Jika memang kalau kita berbicara untuk mengetahui hal yang tidak lumrah dan lazim itu dikatakan, jika barangnya kurang bagus atau kurang baik, ataupun lo mau membeli produk yang seperti itu tadi bisa. Nah, itu banyak itu Kang Enyon terapkan dari Kang Enyon bujangan. Jadi waktu bujangan itu gimana sih Kang Enyon untuk mulai bisnis? Lulus SMA saya jadi supir bis, saya kumpulin uang-uang. Saya kumpulin uang-uang. Nah, karena waktu saya merantau ke Jakarta itu orang tua saya berpesan, Man, manggilnya bukan Enyon, bokap gue, manggilnya Firman. Man, kemanapun kamu melangkah, insya Allah papa selalu meridhoi, asal kamu selalu bersikap jujur dan jangan pernah takut, ya kan, atas orang-orang yang memfitnah kamu, yang membohongi kamu, yang juga tentang yang ini nggak usah khawatir, banyak-banyak berbaik sangka. Insya Allah kalau kamu berbaik sangka, kamu akan diluaskan dan dilapangkan hatinya. Terserah mereka mau ngomong apa juga. Nah, itu pesan bokap gue. Makanya kalau misalkan dari dulu gue udah diamanatin seperti itu sama bokap, sama babe gue, ya orang mau ngebully apa gue nggak peduli, karena nggak ada hubungannya. Kena juga kagak, untung juga kagak, kan kayak begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita dalam berperilaku kehidupan sehari, masa enggak sih nggak gue terapkan. Tapi jika memang sudah terlewat, ya maka kita harus bisa meluruskan. Masa kita harus bisa bertabayun. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Kang Enyon itu ketika mulai usaha itu mencoba dari hasil premi yang Kang Enyon jual. Kenapa waktu itu saya bisa mengumpulkan duit dengan membelikan emas, ya kan? Karena itu tadi cara Rasulullah itu adalah mempertahankan dinar dan dirham, dan itu wajib ya, buat muslim. Ini insya Allah. Makanya kalau misalkan ada yang nanya Scorpion, kalau gue ditutup ataupun gue lipet, karena sebelum gue mulai usaha itu gue udah bikin program, ya. Gue bikin program sama seperti waktu bujangan, gue dapat premi jalan Jakarta Denpasar, Jakarta Pekanbaru, Jakarta Bandung, Jakarta Madiun. Hasil premi itu gue beliin emas. Nah, kebanyakan nih supir-supir, ya kan, bukannya gue ngejelekin supir, enggak, tapi kebanyakan dalam kehidupan realita mereka main judi, minum minuman, ya kan, dan itu adalah hal yang lumrah buat mereka. Tapi bagi gue waktu itu gue bilang enggak. Makanya gue milih-milih. Jika ada kru yang seperti itu, berarti berarti bakal merusak tataran program perjalanan ikhtiar kita, karena kita kan kerja bareng. Ya, sepantaknya dan selayaknya kita menegur, janganlah, wah masang togel, pasang ya 2.000, ya kan, pasang 100.000, jangan dipasang, mendingan kumpulin. Besok juga jalan ke Palembang, pasang lagi. Besok juga jalan ke Medan, pasang lagi. Besok juga jalan ke Madiun, ya kan, pasang nggak dapet, ya kan. Coba kalau duit jadi preminya Madiun dikumpulin, premi Denpasar dikumpulin, premi Palembang dikumpulin, dapat tuh 2 juta 10 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan mereka enggak. Nah, ketertarikan atas suatu hal yang bersifat maksiat itu, setan demen, bro. Sangat demen. Dia akan mengundang aura-aura negatif lainnya. Siapa itu? Setan itu berkomplotan, berteman, ya kan. Nah, yang bisa kita terhindar minimal dari godaan-godaan setan yang terkutuk, makanya setiap kali melangkah tuh baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan lo bisa, lo doain diri lo sendiri, jangan doain orang lain terus, ya kan. Gimana caranya Kang doain diri kita? Baca tuh Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu adalah surat dari segala surat. Sebenarnya lo doain diri lo, mau megang setir, megang kemudi, saya mendoakan diri saya dengan Al-Fatihah. Doain nih, nama saya Rizky Parcimburu, Al-Fatihah. Nah, bacain doa itu. Iya, bener. Habis itu baru lu doa. Nah, lu berdoa itu adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika lu masuk pintu mobil, penumpang udah pada naik, ya kan, lu masukin gigi Bismillah majreha. Nah, war musaha innallaha wal ghafur rahim. Jadi ketika mobil yang lu kendalikan itu adalah sudah Allah lindungi, sudah Allah jamin, sudah malaikat backup. Nah, ketika lo terjadi kecelakaan segala macam, nggak fatal-fatal amat. Kecelakaan pasti kan karena ulah lo sendiri gitu kan. Tapi setidaknya dengan doa itu lo bisa ditolong. Nah, ketika kita dengan orang lain, dengan ketemu orang yang suka iseng ke kita, atau kita mau buat transaksi nih, ya kan, biar orang itu suka, itu ada lagi bacaan-bacaannya. Tapi kembali lagi, takutnya gue salah ataupun tidak sepaham ya. Tapi selalu yang gue baca itu adalah zikir-zikir di jalan tuh gue seneng. Karena Mbak, itu jaket gue apa tadi tas? Coba di kantong sebelah kanan, mana ada tasbih? Kang Anyon selalu bawa tasbih. Jadi karena Kang Anyon sering di jalan, sering muter-muter, jadi kita tasbih. Bacaannya sedikit gampang. Ya kan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, itu aja baca. Ya, selebihnya lu bisa bersolawat, ya kan, lu bisa beristighfar. Nah, kalau misalkan ingin dijauhkan dari segala mara bahaya, fitnah dunia, kan ada itu udah bacaan awal sholat. Bacaan awal sholat di akhir kata-kata, di akhir doanya. Nah, itu pasti lo ingat. Allahumma harinal haqqo haqqo warzuqna tinabah wa arinal batila batilah warzuqna tibaah. Nah, itu. Jadi ketika kita melangkahkan dalam kaki kita, ada orang yang juga iri dengki ke kita, ada orang yang ingin mencelakai kita, kita doa nih, minta sama Allah nih, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan sama kita untuk menjauhi hal-hal yang batil itu, dan kita menerima suatu hak yang benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Halau. Sampai rokok pun tak sempat kuhisap ini. Hah? Masih gitu. Sampai rokok pun yang sempat kuhisap. Bersolawat selalu, iya benar, apalagi bersolawat sambil rokok juga ini. Joko Cace dan Di Paloma bergabung. Waalaikumsalam. Wah, jam segini pasti ada yang nonton, berarti alhamdulillah yang pada mau tahajudan. Ini Paloma. Duh, ojek. Mati dulu ojek. Masih tanah di atas itu. Oh, masih tadi. Itu ke toilet dia masih bisa itu. Kedua ya, baik. Emang boleh rokok di hotel? Boleh, kan pesen kamarnya yang smoking. Iya Bang Jack. Emang boleh rokok di hotel? Apa itu? Emang boleh rokok di hotel? Merokok, boleh. Boleh, asal pesannya yang smoking. Iya, ada nggak semua hotel, tapi kalau ada dia yang bisa diizinkan. Ada yang bisa ngerokok, ada yang enggak. Boleh, ini gue pesannya bisa ngerokok. Exhaustnya aja ada 2. Sekang Kosko, salam hangat dari Pamekasan Madura. Halo juga Dharma. Kang Scorpion kabar gimana? Kan gue udah bilangin, gue lipat. Kangnya lagi di mana? Sumatera Utara. Posdim di mana? Di Sumatera Utara. 22. Siapa itu? Ada. Aduh. Kopi mulu. Lagi di mana, Kang? Di hatimu, Bang. Lagi di hatimu, Bang. Cari vodka, Kang. Devi Putri. Insya Allah. Udah Abang pernah coba ini? Rokok Korea? Aku nggak pernah coba-coba. Aku pernah mencoba kalau kedesak, misalkan rokok Samsuku habis, aku coba rokok itu pasti batuk. Iya. Iya.
Jadi tak pernah mencoba. Katanya ke Jogja, udah gua ke Jogja, dari Jogja ke Solo, Solo langsung ke Jakarta, Jakarta langsung ke bandara, bandara langsung ke sini ke Sumatera Utara. Habis itu nanti ke hatimu. Nah, abis itu kasihmu. Rizky Saputra, doakan, oh ya, semoga ibunya sehat, diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan seperti aktivitas sedia kala. Amin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Naufal. Iya loh, semakin malam semakin rame nih. Astagfirullahaladzim, gue lupa tadi ada request lagu gue mana nih? Sok kita kumaha da mah euy. Hah? Ini lagu gue nih, tadi nyanyi. Ya, kagak ketemu lagi dah. Nah, abang tunjukkan apanya? Apanya? Tunjukkan ini. Lu. Sami-sami Ki, salam buat ibunya. Itu terdengar langsung ke sini cuma. Iya, Ya. terdengar. Kang mau tanya, kalau melupakan seorang yang disayang, apakah dengan sholat tahajud apakah bisa? Waduh, kelihatan jelek. Lupain bang, lupain aja. Emang lu punya kenangan apa sama dia? Tahajud itu doanya yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Minta yang baik sama Allah. Aku ya mang tahi parendemi bah. Siap Kang. Nah. Kedengeran nggak suaranya? Suara ini harusnya juga nggak bocor nih, karena buat besok acara besok Sandi Kaper Halau. Apa? Ini malam Senin jadi kita ke sana kan? Champion. Malam Senin. Besok. Jadilah. Karena hari ini kita absen. Ya. Jadi besok aja. Itu kemarin yang kami sama si Rizky, itu di Champion itu. Yang kami posting. Oh. Malam Halau. itu, Bang. Di situ ada 3 tempat khusus untuk band. Devi Putri, ya Put, semoga pernikahannya lancar. Semoga juga perkawinannya menjadikan pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Kang, kenapa SCH 2721 dijual? Ya menguntungkan, ya kan ada profitnya. Gimana lu kan itu usaha bisnis. Sambil ngobrol aja deh. Ini matiin aja nih. Atau style ini, style. Unang tinggal honang, unang pasok ay holato nama na punaan. Oh. Apa nyanyi tadi itu? Coba lagu kenangan Nasotar ke Pahor. Lagu perempuan itu mana? Kamu pulang tanggal berapa? Pagi Kang, minta doanya adik pacar saya masuk rumah sakit. Kenapa nih? Koma, cepat sembuh. Oh iya. Insya Allah semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala proses, Amin. segala kesakitannya semoga sembuh. Amin amin, banyak Kang doanya. Iya Put. Kang Enyon, saya selalu berkah. Kang Enyon selalu menghibur banyak orang melalui channelnya. Alhamdulillah. Dan banyak memberikan edukasi dalam dunia bisnis otomatis. Nah, alhamdulillah, sami-sami ya, barakallah. Tapi kan waktu itu 711 lagi tenar-tenarnya Kang. Justru itu lagi mahal-mahalnya itu barang dijual, ya enggak? Aduh, ya. Iya, justru itu lagi tenar-tenarnya, justru itu lagi mahal-mahal juga kan, pakai ilmu ekonomi. Ya kan, barang susah masih mahal. Sama seperti ketika lu punya duit, ya kan? Apapun barang di depan mata lo pasti murah. Tapi ketika lu nggak punya duit, ya kan, apapun barang yang murah itu jadi mahal. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena sudah pasti lumrah,
ya kan, penilaian kayak begitu. Tapi bagi emang pebisnis yang handal, ya enggak lah, gua nggak handal, Allah yang handal. Ke Sumut ngapain kan healing? Diajak Bang Jack ngeband. Iyalah. Sehat selalu, sami-sami. Jadi hotel yang kemarin gimana bang? Apa? Tapi manianya sedih. Sedih kenapa? Mania bis dijual, ya kan? Oh jangan sedih lah, ya kan? Yang bisnis kan gua bukan mania. Jadi mania nggak perlu sedih. Gua aja bahagia, happy. Masa mania sedih? Ya harusnya kalau mania yang bijak, mania mengikuti kesenangan gua karena gua yang pemilik bisnya, harusnya mania seneng. Mania jadi bisa belajar. Oh, Kang Enyon mobilnya dijual lagi di saat sayang-sayang, kan sama kayak lu, perasaan lu juga kan. Di saat lu lagi sayang-sayang sama cewek lu, 3 kali pergi ya kan. Intinya kesenangan dalam hidup itu harus perlu juga. Jam segini gak ngantuk belum? Udah tidur tadi sebentar. Siap Kang. Wah seru nih dapat pelajaran baru ya, alhamdulillah. Ya karena kalau kita usaha atau kita ikut kerja sama orang, minimal kita harus bisa mengerti. Dia maunya kayak gimana. Tadi pertanyaan tadi sama ini nih, sama siapa? Sama para holung. Pagi Kang, minta doa supaya cepat lulus kuliah dan cepat dapat kerjaan biar bisa bantu orang tua saya Kang. Insya Allah, amin. Amin. Nih dari Mas Ajis, Jogja, hilangnya Kang Enyon menghasilkan kacau emang. Mas Healing. Ajis, Iya. how are you? OTW I'm coming. Iya. Tuh yang mau Mana Pak yang kami? Yang- Apa kabarmu? yang mau beli kaos ini di mana? Di nggak tahu. Mas Ajis Jogja. Oh, iya. Nah, itu tuh Ajis Herlambang. Ya. Itu aja tuh. Hashtag ada itu. IG-nya. Iya, Haji Serlambang. Ajis Herlambang. Pengen deh ngopi bareng sama Kang Enyon, hehehe. Ayo, insya Allah nih gua jadi pengen ngopi. Lu ngomong kopi jadi pengen ngopi gua. Sinilah. Nah, sinilah. Tapi gue diingetin sama Pak Dokter Chandra, jangan banyak-banyak kopinya. Wah ini gue sedikit-sedikit. Ini gelas Dokter Chandra yang mana? IG-nya CSW 1443 kalau nggak salah. Itu ada rupanya pakai telur. 34. Ya tadi hari ini makan banyak karena gue juga udah gak makan daging ya. Makan daging kaki 4 udah enggak. Kang kapan ke Surabaya? Jauh Kang, ke Jogja lah, kabar-kabar. Iya, kemarin di Jogja. Insya Allah ke Jogja lagi. Insya Allah ke Jogja. Habis dari sini, habis dari Sumatera kita ke Kudus, habis Kudus ke Pengging, habis Pengging ke Jogja. Tenang aja, muter kita. Sehari bisa habis berapa gelas, segini juga nggak habis deh, kan gue dikit-dikit ngopinya. Segini juga nggak habis. Karena ini kopi Kang Enyon bikin itu mana kopi gue? Ini kopinya nih. Ini kopi Sumbar. Kopi Sumbar Bundo Kanduang. Nah, Bundo Kanduang. Karena Kang Enyon nggak bisa kopi sasetan, jadi pakai ini dulu, nggak pakai gula. Kalau pakai gula pun pakai gula Jawa sedikit. Iya, di Jogja kemarin. Kapan vlog bawa besar Kang? Asik ini aja suas. Enggak juga. Kang Enyon mau tanya body karoseri yang Kang Enyon suka apa, dan mungkin bisa jelasin kenapa suka secara teknis. Bebas mau body jenis baru atau jenis suka yang menurut Kang Enyon suka. Kalau gue apa ya? Ini kita berbicara SCH Scorpion Holiday ya. Ya, gue berbicara Scorpion Holiday. Kalau lu bicara body, gue apa aja gue pasti suka. Karena
gue beli kendaraan adalah sesuai budget. Jadi kalau gue misalkan ada duit waktu itu 300 juta, bodinya Morodadi, ya gue beli. Tahunnya sesuai kriteria gue beli. Pada waktu itu ada kesempatannya ada bodi yang lebih murah, bodi yang lebih murah dengan sasis yang sama 240. Bodinya misalkan apa? Manjek. Bodinya misalkan Manjek. Terja Union, gue beli. Pastinya gue beli mobil itu sesuai budget, situasi dan keadaan. Jadi nggak pernah memaksakan gue punya mobil 300 juta, gue maksain punya mobil mau karoseri yang Adi Putro, terus gue malah nambah jadi ngutang, nggak. Iya. Awal bisa bawa bis ya lulus SMA lah, belajar bawa itu di Maesari. Tahun 99 habis kerusuhan. Karena gue lulus SMA 98 dan di angkatan gue itu 98 itu pas kerusuhan nggak ada yang kuliah, teman-teman gue. Nggak ada yang kuliah, nggak ada yang kerja atau mungkin di mana. Soalnya pasti nggak ada yang kuliah ya tahun-tahun itu. Makanya menyesuaikan langsung kerja. Waalaikumsalam. Kang beli periogi tanah di daerah KFC Ujung Berung, Badai Dical luas. KFC Ujung Berung. Oh iya, boleh coba dikirim itunya DM ya. Di DM. Siapa tahu aja rezekinya, insya Allah terkangenyon bantu jualin ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita bagaimana caranya menyikapi orang yang mengajak kita berbisnis. Ya itu jadi maklar coba. Nggak ada modal kan? Bener nggak? Iya tuh. Kang, oli Eneo sama oli merek mobil bagus merek mobile. Bagus dua-duanya, tergantung kebutuhan, tergantung budget lo, anggaran lo, kan harganya kan juga beda. Kang, Telolet Scorpion yang beli kru apa dari Kang Enyon? Kang, gue semua. Di Scorpion itu kru nggak mengeluarkan uang buat audio, buat variasi apa segala itu semua gue yang ini. Jadi ketika mobil gue jual, ya kan, kagak ada kicauan-kicauan di belakang. Tapi tetap gue akan memberikan komisi buat kru karena baktinya dia udah ngerawat bis. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue punya bis yang modalin kru, nanti begitu dijual bakal rame, itu kan punya saya pak, gini ya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, mobil gue yang modalin sama semua rata. Iya, sama semua rata. Mercy 1626 dan 1526 secara basic mesinnya sama, tapi beda secara sasis. Sebenarnya secara keawetan untuk sasis dan karoseri untuk pemakaian jangka panjang lebih milih mana kan 1626. Tapi kan dilihat lagi kebutuhan untuk kebutuhan untuk rute atau lintasan yang dilalui kan harus dilihat, harus dievaluasi, dikaji ulang, habis itu dianalisa. Iya, nggak sembarang beli mobil aja. Nah kalau misalkan jalannya buat jalan tol full, ya pakai 1626. Selain nyaman, bersuspensi, juga bertenaga dan cukup. Apa sedikit? Udah lah. Bro, udah dulu ya. Selain baterainya lowbat juga nih Matanya pun lowbat juga. Cuman 2 jam nanti. Ini sebelah Masjid Agung ini. Yang mau ketemuan boleh. Livery SCH ada artinya, nanti gue bahas ya. Next kita bicara lagi. Makasih banget udah nonton. Selamat istirahat. Yang lagi kerja semoga tetap semangat ya. Yang lagi kerja sebagai semangat, yang lagi dalam perjalanan semoga Allah juga berikan keselamatan. Yang ikhtiar semoga juga Allah memberikan rezeki ya yang tidak disangka-sangka. Terima kasih banyak buat semuanya. Salam buat keluarga dan juga buat istri, anak, juga mantan-mantan lo ya. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, juga perbaiki sholat lo, insya Allah perbaiki rezeki lo. Yang benar dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Usikum wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Request ya. Salam.